Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, membahas tentang posisi kiper nih kan. Dikabarkan kalau Manchester United sedang dalam proses memperpanjang kontrak dari David De Gea. Bahkan kontraknya ini, ini sangat positif. Kedua kubu ingin basically atau pada dasarnya David De Gea supaya stay di Manchester United. David De Gea bahkan sudah sepakat untuk menurunkan gajinya, ya kan. Manchester United sedang mencari formula yang tepat. Bahkan ada kabar nanti skema bonusnya itu berdasarkan penampilan, ya kan. Jadi, ya, Erik ten Hag melihat David De Gea masih akan menjadi bagian dari proses di Manchester United. Bagaimana menurut gua musim ini? Ya, memang betul ada beberapa kekurangan dari David De Gea, ya kan. Blunder contohnya ketika Manchester United menghadapi West Ham, lalu bagaimana distribusi bolanya. Tapi di sisi lain, gue juga melihat bagaimana penyelamatan dari David De Gea ini masih luar biasa. Distribusi bolanya, kalau mau fair ya, ini ada peningkatan loh. Cuman mungkin ya, bagi fans Manchester United ataupun Sobat Football United, lebih banyak menyoroti ya kan ketika dia ini melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan passing-passing yang berhasil, itu mungkin tidak di notice. Tapi kalau menurut gue melihat ada peningkatan. Belum selesai, iya, karena proses ini masih akan terus berjalan. Dan menurut gue intinya adalah Erik ten Hag puas dengan kinerja dari David De Gea, sehingga David De Gea disodori proses perpanjangan kontrak. Walaupun demikian, pernah gue singgung di video gue sebelumnya kalau gue tuh ingin supaya Manchester United merekrut kiper muda. Muda di sini karena posisinya kiper ya, bukan yang 20, 21. 23, 24, 25 itu menurut gue masih muda untuk posisi kiper karena cenderung mereka bisa bermain dengan usia yang lebih panjang ya kan. Kenapa pemain muda? Karena saat ini Manchester United punya kiper kedua dan juga kiper ketiganya adalah pemain senior. Tom Heaton contohnya. Ini juga kiper senior ya kan. Dan gue melihat kalau kiper senior tuh lebih kayak oke, gue sebagai backup gitu loh. Dia tidak bermain, gue siap untuk main. Ada rotasi, oke, gue siap dimainkan. Tapi tidak memberikan kompetisi yang ketat. Kalau kiper muda, gue melihat karena masa depannya masih lebih panjang, maka visinya adalah oke, gue pingin jadi kiper utama. Jadi gue saingi betul ini kiper utama saat ini adalah David De Gea, sehingga ya akan ada tercipta kompetisi yang mungkin lebih ketat yang bisa meningkatkan lagi ya kualitas terutama di setiap pertandingan, konsentrasi, fokus dan lain-lain bagi David De Gea secara khusus dan juga kiper muda ini. Nah, ada beberapa penjaga gawang yang dikait-kaitkan dengan Manchester United ya kan, sebut saja David Raya, Diogo Costa dari FC Porto. Dua nama yang menurut gue nama bagus, tapi gue masih melihat ada beberapa kelemahan dari pemain tersebut. Gue sendiri ya yang ingin gue bahas kali ini adalah gue punya satu nama ini. Ataupun juga kiper dari Belgia, gue lupa namanya, mungkin bisa tulis di kolom komen, yang dikabarkan juga kiper ini diamati oleh Manchester United. Tapi gue melihat nama ini nih, satu nama. Justin Bijlow, kiper utama dari Feyenoord. Ini bukan karena gue fans Feyenoord ya di kompetisi era divisi Belanda sini, enggak. Gue juga mengamati banyak penjaga gawang, gue juga suka sepak bola, jadi yang gue lihat juga banyak tim gitu loh. Onana ya kan juga dikabarkan, gue sempat melihat tentu saja secara lebih sering ketika dia membela Ajax. Tapi gue melihat Justin Bijlow ini ada sesuatu gitu loh. Pemain ini kontraknya sampai dengan 2025 di Feyenoord, tapi dengan tawaran yang pas menurut gue bukan tidak mungkin akan dilepas. Luar biasa, sudah mengoleksi 2 gelar Eredivisie, tentu saja yang terbaru musim ini ya. Dan dia juga sebagai bagian skuad Belanda di Piala Dunia Qatar. Jadi ada 3 kiper ya kan. Andries Noppert, Remco Pasveer, dan juga Justin Bijlow. Bahkan ketika menghadapi Argentina, pada saat itu gue berpikir kenapa nggak Justin Bijlow yang jadi kiper. Karena gue sering melihat kiper ini cukup bagus ya dalam menahan tendangan penalti. Cuman mungkin Louis van Gaal dan juga Frans Hoek, pelatih kiper ya kan, punya pendapat lain tentang siapa yang harus menjadi penjaga gawang ketika adu penalti menghadapi Argentina. Tapi intinya adalah Justin Bijlow ini dia dipanggil squad Piala Dunia Qatar, dia punya caps di tim nasional Belanda. Pemain ini tadi gue katakan ya memenangkan 2 gelar Eredivisie bersama dengan Feyenoord. Valuasinya ada di angka 13 juta untuk pemain 25 tahun ini. Jadi usianya itu nggak terlalu jauh dengan David De Gea. Katakanlah David De Gea
setahun 2 tahun lagi akan ada regenerasi. Justin Balo ketika itu akan berusia berapa nih? 27, 28. Usia yang matang menurut gue untuk jadi penjaga gawang utama sih. Pemain ini asli Rotterdam ya kan. Kontraknya sampai dengan 2025. Tadi sudah gue bahas dari Feyenoord dari tahun 2016. Dan sang pemain ini agensinya ya adalah HCM Sports Management. Di mana agen yang sama dengan Victor Lindelof dan juga Donny van de Beek, lalu juga Frenkie de Jong. Jadi agensi yang juga punya kerjasama ya dengan Manchester United. Seperti gue katakan, pemain 25 tahun ini karirnya seluruhnya ini di Feyenoord Rotterdam. Menurut WhoScore, kelemahannya adalah long passing, tapi kekuatannya adalah refleks, konsentrasi, dan juga melakukan saving dari jarak dekat. Long passing, nanti kita akan bahas ke sana ya. Pemain ini memiliki passing rata-rata, Justin Bijlow ini ada di angka 75% untuk Europa League, 77,2% di Eredivisie, dan secara rata-rata tuh 76,8%. Passing akurasinya, ingat-ingat, 76,8%. David Raya, rata-ratanya 61,7%. Lalu Diogo Costa, ya, rata-ratanya ada di 73,4%. Ini menurut statistik. Oke, tentu saja ada sistem kompetisi yang berbeda dan lain-lain. Tapi gue nggak mau bahas ke sana ya. Karena Premier League, Superliga Portugal, Eredivisie tentu saja berbeda. Dan David De Gea sendiri yang paling rendah ada di angka 69,6 musim ini ya. Artinya apa? Artinya dari sisi distribusi bola, passing ya, Justin Bijlow ini angkanya bagus loh. Jika dibandingkan dengan Diogo Costa maupun juga David Raya dan juga David De Gea. Gue juga melihat bagaimana sistem Arne Slot ini juga turut sertakan Justin Bijlow. Dan ada satu reaksi juga atau situasi ketika itu Justin Bijlow, gue lupa kalau nggak salah Feyenoord menghadapi FC Groningen, di mana intelijensi cara berpikir cepat Justin Bijlow itu terjadi di pertandingan tersebut. Gue coba kasih cuplikannya ya. Ini dia. Nah, jadi bola keluar, lalu tim lawan, karena Justin Bijlow ini keluar ya kan, ingin membuang bola, lalu tim lawan, gawangnya kan kosong nih, ingin melakukan lemparan ke dalam, gimana caranya delay? Dengan waktu yang sempit sepersekian detik, Justin Bijlow melihat ada bola kelebihan di sana, dia masukkan bola itu ke lapangan. Sehingga apa? Wasit harus mendelay pertandingan. Tentu saja ini memicu kemarahan ya dari pemain tim lawan, dan Justin Bijlow mendapatkan kartu kuning. Tapi yang gue lihat langkah ini cerdas banget. Menunjukkan pemain ini goalkeeper sejati gitu loh, penjaga gawang sejati yang punya pikiran yang tajam, konsentrasi penuh bahkan dalam adegan yang sangat singkat itu. Ini menurut gue salah satu hal yang kelebihan dari seorang Justin Bijlow sih. Sehingga ada banyak nama kiper bagus ya yang bisa jadi pelanjut penjaga gawang utama Manchester United. Dan gue melihat begini juga sih, bagaimana proses regenerasi kiper di Manchester United itu dari Edwin van der Sar, dari Peter Schmeichel ini kan sempat tersendat. Dan David De Gea pun diambil dari Atletico Madrid ketika itu masih usianya sangat muda, dan banyak ups and down-nya lah di awal-awal musim sebelum akhirnya dia menjadi penjaga gawang utama yang vital, bahkan karena lihat saja pemain terbaik yang dipilih oleh fans setiap tahunnya setelah Sir Alex Ferguson lengser. Mayoritas dimenangkan oleh David De Gea. Artinya apa? David De Gea perannya sangat vital sekali. Dan ini merupakan investasi yang sangat panjang dari Sir Alex Ferguson. Bagaimana dengan Justin Bijlow? Ya gue melihat bisa jadi ada penjaga gawang muda lagi ya untuk menjadi backup atau pelanjut selanjutnya dari David De Gea. Tapi seperti gue katakan, Justin Bijlow usia 25, mungkin 2-3 tahun lagi David De Gea cabut. Pada saat itu Justin Bijlow sudah 27-28, jadi bisa lebih matang lagi. Ini sih menurut gue ya ringan amatiran, karena gue melihat juga David De Gea nggak akan terlalu lama ya menjadi penjaga gawang di Manchester United. Mungkin ya gue bisa salah sih, sehingga Manchester United butuh nih backup kiper muda yang attitude-nya bagus. Dia merupakan kapten dari Feyenoord. Tentu saja nanti kalau ke Manchester United menit bermainnya akan turun, tapi gue melihat dari attitude-nya nampaknya mudah-mudahan tidak akan jadi masalah menit bermain yang turun dibandingkan dengan klub sebelumnya. Itu sih menurut gue ya, Justin Bijlow. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, asal sopan, berbeda nggak masalah, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.